Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan salad, makannya ketika cuaca mendung. Perkenalkan, saya Imam Ahmad, dosen Bahasa Indonesia di ISBI Bandung. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Nama lengkap saya Imam Ahmad, SPD MPD. Saya dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 1 di Prodi Televisi dan Film, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada program studi lain, mata kuliah Bahasa Indonesia ditempatkan pada semester 3 atau 5 guna membekali mahasiswa dalam keterampilan menulis, utamanya membekali menulis karya tulis ilmiah dan laporan akhir atau skripsi. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu problem based learning dan project based learning. Pada 14 pertemuan tatap muka pembelajaran, saya membagi 2 sesi. Sesi pertama sebelum UTS yaitu 7 pertemuan awal, mahasiswa memahami teori penulisan dan teks akademik yang mayoritas disampaikan dengan problem based learning. Pada sesi kedua, sesudah UTS, mahasiswa dibekali pemahaman teks akademik dan memulai menulis karya tulis ilmiah digunakan model pembelajaran berupa project based learning. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan berbagai teks akademik atau karya tulis ilmiah dengan menerapkan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui penerapan etika dalam penelitian guna menghindari plagiasi. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas 10 CPL. CPL 1, menginternalisasi nilai normal dan etika akademik. CPL 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CPL 6, menguasai wawasan yang memperkaya proses apresiasi hasil karya seni media rekam. CPL 7, menguasai pengetahuan dalam merumuskan konsep seni media rekam. CPL 8, mampu mengapresiasi hasil karya seni media rekam. CPL 9, mampu merancang konsep audio dan visual untuk kepentingan pembuatan film pendek, film dokumenter, video klip, dan video eksperimen. CPL 10, mampu mendesain dan memimpin pelaksanaan produksi seni media rekam. Capaian mata kuliah terdiri atas 5 CPMK. CPMK 1, mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian guna menghindari plagiasi. CPMK 2, mampu memahami berbagai teks akademik. CPMK 3, mampu menyusun berbagai teks akademik dengan penulisan yang baik dan benar. CPMK 4, mampu menyusun laporan, desain seni produksi, hasil kajian dengan penulisan yang baik dan benar. CPMK 5, mampu menyusun salah satu teks akademik sebagai latihan dalam penulisan proposal tugas akhir dengan sahih dan bebas plagiasi. Adapun mata kuliah ini terdiri atas beberapa topik, yaitu sebagai berikut. 1. Satuan Bahasa Indonesia, kata, frasa, klausa, kalimat, hingga paragraf, 3 pertemuan. 2. Ejaan Bahasa Indonesia, 1 pertemuan. 3. Pengutipan, 1 pertemuan. 4. Keplagiatan, 1 pertemuan. 5. Pengutipan dan daftar pustaka, 1 pertemuan. Selanjutnya ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan 1 teks akademik, yaitu 1 pertemuan.
2. Membaca kritis 1 pertemuan. 3. Penulisan teks akademik 4 pertemuan yang berupa proyek. Selanjutnya penyuntingan naskah 1 pertemuan. Dan terakhir ujian akhir semester. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi 1 kuis dan tugas sebesar 15%, 2 UTS sebesar 20%, 3 UAS sebesar 25%, dan selanjutnya 4 tugas proyek sebesar 40%. Referensi buku yang dijadikan bahan ajar dan digunakan pada mata kuliah ini yaitu Terampil Berbahasa Indonesia melalui karya tulis ilmiah ditulis oleh saya Imam Ahmad dan tim penulis yang diterbitkan oleh Sunan Ambu Press pada tahun 2023. Anda akan menyaksikan cuplikan perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada sesi ketiga. Pada sesi ini, metode pembelajaran dengan cara ceramah, diskusi, dan problem-based learning. Digunakan pula teknik pembelajaran berupa DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya tanya apa kabar semua, jawabnya sehat, sehat, sehat. Siap? Siap. Apa kabar semuanya? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh. Seperti biasa, apabila di mata kuliah saya memang harus semangat terus, harus sehat terus. Walaupun terlihat di sini Dimas agak sakit, tapi tetap harus sehat. Tuh di sini juga ya memang sekarang sedang musimnya flu, tapi tetap harus sehat. Nah, saya akan coba untuk bacakan dulu kehadirannya. Saya akan coba lihat di catatan saya untuk daftar hadir. Dimas Nur Islami hadir. Fadla Anzara Hadir. Zahra hadir. Berarti 12 orang hadir, 2 orang tidak hadir ya. 2 orang tidak hadir. Tidak masalah, kita doakan semoga yang tidak hadir itu pekan depan bisa hadir. Hari ini kita berarti pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga akan membahas mengenai kalimat efektif di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan jelaskan banyak hal tentang ini, nanti kita akan ngobrol. Tapi pertama saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mampu memahami definisi kalimat efektif dalam ragam karya tulis ilmiah. Yang kedua, menganalisis kalimat tidak efektif berdasarkan jenis kesalahan kebahasaan. Yang ketiga, merevisi kalimat-kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang selanjutnya menerapkan penggunaan kalimat efektif dalam paragraf atau tulisan ilmiah. Jadi ada 4 tujuan kali ini yang semoga di akhir pembelajaran nanti tercapai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kalimat efektif ini, ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Oh, Zahra, silakan. Zahra mau bertanya apa? Nah, Pak, tadi kan dijelasin pengertian kalimat itu merupakan pikiran yang utuh dapat dikatakan sebagai kalimat. Nah, kalau misalkan pikiran yang belum utuh, apakah itu dapat dikatakan sebagai kalimat juga, Pak? Bagus. Pertanyaannya bagus. Pikiran yang utuh. Tadi kalimat ada definisinya ya. Kita sambil coba lihat definisi dari kalimat tadi. Kalimat itu satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, apabila belum utuh bagaimana? Bisa tidak jadi kalimat? Misalnya kalimat berujung titik, berujung tanda tanya, atau berujung tanda seru. Nah, bagus pertanyaannya, itu belum bisa menjadi kalimat. Karena itu pikirannya memang belum utuh. Seperti tadi, malah sebenarnya masuk ke dalam apa berarti bahasan sebelumnya? Klausa. Seperti ini. Ketika seorang mahasiswa sedang belajar, nah belum bisa jadi kalimat. Ya bagaimana? Nah, yang namanya kalimat akhirnya di sini ujungnya. Nah, sehingga tipsnya ketika kita nanti buat kalimat, kalimat itu bukan hanya kumpulan kata. Kumpulan kata, titik, atau tanda tanya. Tapi memang harus mengungkapkan pikiran secara utuh. Paham ya? Bagus pertanyaannya Zahra. Kita lanjut saja dulu ke kalimat efektif nih. Jadi kalimat efektif. Kita akan bahas. Kalimat efektif ini berkaitan dengan komunikasi.
Komunikasi itu proses penyampaian informasi atau pesan. Nah, di sini ada pesan nih. Dari siapa? Pesannya dari orang pertama kepada orang kedua. Orang pertama sering dinamakan sebagai komunikator, orang kedua dinamakan sebagai komunikan. Penerima pesan. Kalau komunikator penyampai pesan. Tapi seiring berkomunikasi bisa berubah terus urutannya. Ini tidak hanya orang pertama, bisa jadi menjadi orang kedua. Ini tidak hanya orang kedua, bisa jadi orang pertama. Jadi bisa berbolak-balik. Bisa berbolak-balik seiring komunikasi. Tapi yang pasti ada komunikator, ada komunikan. Nah, kalimat efektif berkaitan dengan ini. Apa kaitannya? Mengapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Karena ada pesan yang harus tersampaikan dari komunikator kepada komunikan. Apabila kalimatnya tidak efektif, akan terjadi pesan yang tidak sampai. Baik itu karena misalnya salah paham, baik itu karena misalnya maknanya ambigu, atau tidak seperti yang dimaksudkan. Makanya banyak kesalahpahaman, banyak orang yang akhirnya tidak paham apa yang kita sampaikan karena kalimat yang kita gunakan tidak efektif. Dari itu kalimat yang kita gunakan harus efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setidaknya ada 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada yang namanya kesepadanan struktur. Apa itu kesepadanan struktur? Keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Mudahnya, gunakan struktur bahasa Indonesia pada kalimat bahasa Indonesia. Jangan gunakan struktur bahasa daerah atau bahasa asing. Karena setiap bahasa punya struktur bahasanya masing-masing. Seperti misalnya mudahnya gini. Dalam bahasa Indonesia ayam goreng. Dalam bahasa asing atau bahasa Inggris fried chicken. Dalam bahasa Indonesia ayamnya dulu baru digoreng. Dalam bahasa Inggris fried chicken, chickennya di akhir, digoreng dulu baru ayamnya. Beda kan? Nah, struktur bahasanya memang berbeda tiap bahasa itu. Jangan gunakan misalnya struktur bahasa daerah pada bahasa Indonesia. Jangan gunakan struktur bahasa asing pada bahasa Indonesia. Yang pertama itu, contoh. Rumahnya Pak Arpa dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda. Nah ini sebenarnya pengaruh dari bahasa daerah. Nyah di sini. Dalam bahasa Sunda misalnya, di mana bumi? Bumi itu di mana? Oh, bumi na Pak Andi dipalih ditu. Bumi na ada na. Nah itu jadinya rumahnya Pak Andi ada di sana. Nanya dengan Pak Andi muncul sehingga itu salah. Jadi kesalahan itu terjadi kenapa? Yang tadi itu, yang ini itu. Terjadinya karena pengaruh bahasa daerah. Selanjutnya ada juga contoh misalnya seperti ini. Ini salah juga pengaruh bahasa daerah tadi. Ada juga misalnya seperti ini. Ini kesalahan, saya sudah mengatakan kalau berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mudah. Lihat kalau. Kalau itu kata sambung yang bukan menjelaskan, tapi persyaratan. Misalnya, saya mau datang ke sana. Kalau kamu memberi saya makan. Nah, misalnya gitu kan. Nah, itu persyaratan. Bukan menjelaskan. Saya sudah mengatakan kalau. Harusnya bukan kalau, tapi bahwa. Nah, ini kesalahan ini terjadi. Contohnya seperti ini. Adik kondo yen iso ngepit dewe. Nah, yen di sini diartikan kalau. Nah, jadi pengaruh bahasa daerah kesalahannya itu. Nah, sama contoh lainnya juga. Atau misalnya seperti ini, rapih tidak pakai H. Gitu ya. Bajunya kurang rapih. Gaji tidak pakai H. Biasanya orang-orang daerah, orang Sunda gitu ya. Seperti saya juga orang Sunda gitu ya, menyebutnya gaji. Seperti ini, atas perhatiannya dihaturkan, terima kasih, ini juga salah. Nah, yang bawah baru betul gitu ya. Nah, ini juga pengaruh struktur bahasa asing. Contohnya, my name is Farah. My name is.
Nah, is ini diartikan nama saya is adalah Farah. Padahal di dalam bahasa Indonesia tidak perlu nama saya adalah Farah. Tidak perlu pakai adalah. Sehingga hilangkan adalahnya. Jangan pakai struktur bahasa asing yang harus pakai to be, is, mau er atau m dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kesalahan juga. Seperti itu. Nah, harusnya ya langsung saja nama saya Farah. Contohnya seperti ini juga, he knows a restaurant where we can get a drink. Dia tahu restoran atau rumah makan, where di sini diartikan di mana kami bisa mendapatkan minuman. Nah, where itu tidak perlu diartikan menjadi di mana, artikan yang lain. Nah, tidak boleh juga karena di mana itu kata tanya, bukan kata yang ada di dalam kalimat berita atau deklaratif. Seperti ini. Jadi ganti saja, dia tahu rumah makan tempat kami bisa mendapatkan minuman. Jadi strukturnya bisa menyesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Jangan justru menyesuaikan bahasa asing, bahasa daerah apabila kita menerjemahkan. Nah, yang kedua ada yang namanya kesejajaran atau keparalelan. Jadi setiap kalimat itu harus sejajar atau paralel. Contoh, sesudah memahami dan menghayati, Pancasila harus diamalkan. Perhatikan, memahami, menghayati, diamalkan. Me dan di. Salah, harusnya kalau mau me semua. Bahkan kalau mau pe semua gitu. Harus sejajar. Nah, sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan. Nah, ini contoh juga pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendukung, memperluas perbaikan dan perbaikan taraf hidup rakyat. Harusnya jangan perbaikan, tapi juga. Jadi pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung, memperluas dan memperbaiki. Nah, jadi harus semua. Seperti itu. Nah, ini tadi yang perbaikannya atau semua. Selanjutnya, yang ketiga ada ketegasan. Contoh ketegasan. Lukisan Sunario dipajang di ruang pameran. Lukisan Sunario. Tapi saya ganti, karena kalau Sunario mungkin agak bingung juga. Saya ganti Sunario dengan Soeharto. Lukisan Soeharto dipajang di ruang pameran itu. Nah, berarti yang dimaksud dengan lukisan Soeharto apa? Di dalamnya, nah, gambar Soeharto. Karena Soeharto adalah seorang tokoh. Nah, mantan presiden. Kalau misalnya Sunarionya itu bukan tokoh, yaitu dia pelukis, berarti lukisan Sunario apa? Lukisannya Pak Sunario. Bisa jadi gambarnya Pak Soeharto tadi kan? Nah, sehingga ini tuh disebut sebagai tidak jelas. Yang dimaksud lukisan Sunario itu apa sih? Tambahkan kata yang lain. Misalnya, lukisan karya Sunario misalnya. Nah, sama ini juga dari keterangan penduduk desa itu belum pernah diteliti. Nah, ini tidak jelas juga. Ya, kalau kita perhatikan, misalnya kita coba perhatikan. Nah, sekarang kita akan lakukan kuis sederhana. Silakan seperti biasa kita akan kuis sederhana, masuk ke link yang saya akan share. Nah, ini ada link joinmyquiz.com. Silakan. Sudah semua? Sudah ya, kita mulai ya. Kita mulai. 3, 2, 1, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, silakan. Di sana ada pertanyaan yang harus dijawab. Lihat gawainya untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat peringkatnya di sini. Siapa yang nanti peringkat 1? Nah, sudah mulai. Mari kita di peringkat 1. Itu ada pertanyaan-pertanyaan di sana ya. Ada pertanyaan mengenai kalimat, definisi kalimat. Ada pertanyaan mengenai kalimat efektif. Silahkan dilihat. Dan di sini terlihat.
Nanti pertanyaannya kita lihat juga, di sana ada klasemen. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya, kita tengok. Nah, di sini ya ada pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kita lihat lagi klasemennya. Marik masih peringkat 1 disusul oleh Nanda. Nanda sudah mulai naik. Marik sudah peringkat 1. Sudah selesai sepertinya pertanyaannya. Nah, disusul oleh Nanda. Nanda naik ke peringkat 1, Sandrina naik juga ke peringkat 1. Ini waktu juga berpengaruh ya. Waktu juga berpengaruh, waktu menjawab juga betul salah dalam menjawab. Nah, sudah mulai naik semua. Nanda masih di atas. Masih dengan Marik tuh ya, dengan Marik. Marik naik, Nanda turun. Nah, kita lihat klasemennya. Nah, Sandrina sudah mulai naik menggeser Nanda. Kita lihat, masih ada yang belum berarti. Masih ada yang belum selesai. Silakan diselesaikan yang sudah. Ya. Yang sudah boleh disimpan, yang belum diselesaikan. Iya, masih ya, ada yang belum ya? Silakan diselesaikan segera. Nah, kita lihat peringkat 1. Siapa? Mari kita tepuk tangan. Peringkat 2 Sandrina. Boleh tepuk tangan. Mana Sandrina? Iya, luar biasa ya. Ini ada peringkatnya semua sebenarnya. Nah, tadi ada 3 terbaik. Yaitu 3 terbaik. Mari, Sandrina dengan Nanda. Mana Cung 3 orang tersebut? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Itu kuis kita hari ini ya. Kuis kita hari ini. Dan selanjutnya ada tugas. Ada tugas nih yang bisa kita selesaikan sampai pekan depan. Tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu menganalisis kalimat efektif. Pilihlah 20 kalimat dari artikel, berita, atau teks. Sebenarnya 20 itu gampang. Jadi kan tinggal baca, pilih 20 kalimat. Lakukan analisis efektivitas kalimat tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kalimat efektif yang tadi, yang ada 7 tadi. Tunjukkan analisisnya. Mana kalimat asli, jelaskan jenis ketidakefektifannya. Jadi nanti dijelaskan yang ini tidak efektif karena apa. Lalu revisi menjadi kalimat yang efektif dan beri alasan perbaikan. Paham ya tugasnya ya? Tugasnya dapat dikerjakan selama 1 minggu. Ini ada rubrik penilaiannya. Nanti nilai 100 itu kenapa? Karena kalimat yang dipilih, identifikasi, perbaikan kalimat, dan revisi, alasan revisi. Tadi alasannya misalnya kesepadanan strukturnya salah, kecermatannya tidak benar gitu ya, atau kehematannya tadi, berarti boros gitu kalimatnya. Nah itu evaluasi kita kali ini. Berarti semuanya tadi lumayan, nilainya sudah bagus juga di kuis. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Pekan depan kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai paragraf. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Terakhir ada kata-kata yang semoga bisa kita hayati. Yaitu ini kata-kata yang menurut Pramudia Anantatur. Tanpa mempelajari bahasanya sendiri pun, tanpa mempelajari bahasa sendiri, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri.
Jadi kalau kita tidak mengenal bahasa kita sendiri, kita tidak akan mengenal bangsa kita sendiri. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terakhir kita tutup. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada sesi ketiga dengan topik kalimat efektif pada Bahasa Indonesia. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa memahami pentingnya berkomunikasi menggunakan kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan contohnya. Selain itu, terjadi juga interaksi berupa tanya jawab dan diskusi. Terdapat pula tugas yang perlu diselesaikan sampai pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan materi mengenai paragraf bahasa Indonesia, plagiat, penulisan kutipan, hingga daftar pustaka. Selain itu, setelah UTS akan memperoleh pemahaman mengenai teks akademik, dilanjutkan dengan tugas proyek berupa penulisan karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Kemendikti-Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, para pimpinan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, tim sertifikasi dosen Smart 2025, kolega dosen, kru dalam produksi video pembelajaran ini, serta seluruh mahasiswa yang terlibat. Semoga proses sertifikasi yang dilalui dapat melahirkan dosen-dosen yang berkualitas. Terima kasih, salam sukses.